Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sini, lanjutan video pala yang tadi. Nah, di sini orang yang punya pala di sini pakai pupuknya itu pakainya itu bioorganik. Saya lihat di sini pakai bioorganik. Jadi entah apa yang dikasihkan gitu, tapi yang jas itu pakai pupuk cair. Karena pupuk cair itu gampang diserap oleh akar. Nah, dibandingkan dengan pupuk-pupuk yang berbentuknya itu selain itu gitu. Karena pupuk bioorganik itu dia punya serapan yang cepat diserap oleh tanaman gitu. Nah, pohon pala di sini saya lihat sebelumnya gitu dikasih pupuk bioorganik berbentuk cair. Nah, disitulah pohonnya itu bagus-bagus, dan di samping itu mungkin dari bibit unggul yang diambil itu. Saya perhatikan di sini bibitnya itu lumayan bagus-bagus. Ngambilnya itu dari bibit unggul, mungkin dari pertanian diambil gitu. Ketinggiannya itu sebelum ditanam itu sebelumnya saya sudah dikasih tahu ketinggiannya itu saya tahu itu sekitar bibitnya itu 25 cm, lumayan pendek. Tapi kalau bibit unggul itu tetap bagus. Di sini mungkin kelihatannya tidak gagal untuk penanaman gitu nih, tidak gagal karena saya suka memperhatikan, karena saya mungkin dekat lah, tetangga mungkin di sini gitu. Nah, untuk buah di sini saya perhatikan itu lebat-lebat sekali setiap berbuah gitu, lebat-lebat sekali. Banyak sekali kesana buah-buahnya. Sebelumnya sudah di video saya mungkin cukup panjang lah untuk jalan-jalan gitu, tapi saya lihat di sini pohonnya bagus-bagus dan daunnya itu lebat-lebat sekali gitu. Nah, untuk pemupukan selain pupuk organik pakainya itu pupuk kandang. Seperti kalau pohon pala itu pupuknya sembarangannya juga bisa lah gitu, bisa pakai pupuk kandang itu seperti pupuk kotoran ayam, tapi pupuk kandang yang lebih bagus itu kotoran kambing. Nah, kalau di luar kotoran kambing selain ayam itu ya kalau buat tanaman gitu mungkin kurang gitu. Karena kalau buat tanaman jangka panjang begini dikasih pupuk-pupuk kotoran sapi, kotoran kerbau, dia punya sifat panas. Jadi dikasihnya itu yang dingin, itu yang sifatnya dingin. Yang di kampung saya pakai di sini itu utamanya itu yang paling baik itu pupuk kandang, seperti pupuk kambing. Yang paling bagus itu pupuk kambing. Nah, dikasih pupuk kambing supaya tanaman cepat gembur. Nah, gak dikasih, kalau sudah besar begini nggak dikasih pupuk-pupuk yang lainnya gitu, pupuk-pupuk kimia nggak apa-apa, karena ini mungkin sudah kuat lah, dia membutuhkan penyerapan akar untuk memenuhi kebutuhannya, dia mungkin pakainya pupuk kandang gitu. Tapi saya perhatikan di sini karena ini sudah besar, jarang dikasih pupuk kandang, tapi dasarnya sudah kuat, sudah bagus. Nah, ini malah nggak masalah gitu kalau sudah besar ini. Yang paling ekstra itu di bawah usia 5 tahun. Nah, itu untuk penanaman barangkali senang dengan penanaman bibit pala, itu harus diperhatikan dari 5 tahun ke bawah pemupukannya, jangan sampai salah-salah. Karena ketika di musim kemarau harus diperhatikan
airnya gitu, tapi nggak begitu banyak kalau pala itu penyiramannya dibandingkan dengan tanaman yang lain, karena dia punya sifatnya itu kebal. Kalau pala itu cukup 1 minggu sekali juga cukup lah, entah 1 minggu itu dikasih sekitar 5 liter juga bisa lah. Yang penting di bawahnya itu dikasih hamparan rumput, bawah rumput, atau dikasih sisa-sisa pohon apa namanya itu, pohon pisang, supaya dingin, supaya tidak kena sinar matahari langsung. Nah, jadi ketika ada pencahayaan dari atas, ketika panas, biasanya gitu kalau di kampung gitu, dikasih pohon pisang dan rumput-rumput lah. Kalau rumput itu kalau ketiga itu emang jarang lah gitu. Jadi sebelumnya di usia-usia pada usia-usia muda gitu, nah jangan dikasih bersih gitu. Jadi ketika menghadapi di musim kemarau, diambil rumputnya gitu, di dekatkan dengan arah pohonnya itu, supaya ketika ngasih apa namanya itu, air dikasih siram gitu. Jadi enggak apanya gitu, jadi enggak cepat menguap gitu. Nah, penguapan itu bisa diakibatkan dari angin gitu. Angin kalau kemarau kan angin kencang, dan teriknya matahari. Kalau dikasih tahanan seperti rumput, dikasih ke dekat tanaman gitu, nah dia akan terhambat gitu. Jadi ketika penyiraman itu bisa jangka panjang gitu, jadi enggak cepat menguap gitu. Nah ini juga pohonnya itu lebat-lebat lah, karena ini sudah kuat lah gitu. Enggak dikasih pupuk juga mungkin sudah bagus, paling kasih pupuk-pupuk apa namanya itu, pupuk kandang lah. Saya lihat di sini sudah beberapa tahun nggak dikasih pupuk, nggak dikasih apa, nggak disemprot daun gitu, tapi alhamdulillah kelihatannya bagus. Mungkin sudah kuat mungkin tanaman di sini. Itu aja lah mungkin sementara video dari kami, setahu saya gitu. Karena barangkali senang dengan video ini, mohon di komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Kita akan review video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.